Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Pulau Sari. Masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pulau Sari tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya masih bersemangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk anak-anak semua agar selalu menerapkan 5M ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama yaitu menjauhi kerumunan, yang kedua mencuci tangan pakai sabun, yang keempat memakai masker, yang selanjutnya adalah membatasi mobilitas, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk menjaga jarak. Oke. Materi pengenalan lingkungan sekolah kita pada kali ini adalah struktur kurikulum yang akan dibawakan oleh saya yaitu Anang Nurwansyah. Oke. Untuk materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan kalian pelajari atau yang akan kita bahas bersama-sama. Di antaranya yang pertama adalah struktur mata pelajaran di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Yang selanjutnya adalah wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tata tertib di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Ya, baiklah. Sekarang kita ke materi kita yang pertama tentang struktur kurikulum. Nah, tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kurikulum? Kurikulum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdiknas, kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, ini perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Oke. Kemudian apa sih kurikulum yang digunakan oleh SMP Negeri 1 Pulau Sari? Untuk SMP Negeri 1 Pulau Sari itu menggunakan kurikulum 2013. Kenapa dinamakan kurikulum 2013? Karena kurikulum ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 menggantikan kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap serta perilaku. Oke. Yang selanjutnya yaitu struktur mata pelajaran di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Nah, ini harus kalian pahami karena nanti ada beberapa perbedaan di antara mata pelajaran ketika kalian di SD atau di MI dengan di SMP. Ya, sebelum ke susunan mata pelajaran di SMP Negeri 1 Pulau Sari, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali ya, tentang pelajaran-pelajaran apa saja yang pernah kalian dapatkan selama di SD atau di MI. Ya, ini adalah gambaran secara umum di mana untuk struktur kurikulum di SD atau di MI terdiri dari 2 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari 6 mata pelajaran dan kelompok B terdiri dari 2 mata pelajaran. Ya, kita fokus ke sini. Kalian kemarin kelas 6, jumlah jam pelajarannya adalah 36. Untuk teman-teman kita yang berasal dari MI, mungkin struktur kurikulumnya sedikit berbeda karena untuk mata pelajaran pendidikan agama itu biasanya dipecah ke dalam beberapa mata pelajaran seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Tapi secara umum untuk SD beginilah struktur kurikulumnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan struktur kurikulum yang ada di SMP atau lebih tepatnya yang berada di SMP 1 Pulau Sari. Kalian sekarang berada di kelas 7, maka kita fokus melihat struktur kurikulum yang ada di kelas 7.
struktur kurikulum yang ada di kelas 7 itu berjumlah 41 jam pelajaran. Agar lebih mudah, saya akan sandingkan keduanya antara perbandingan mata pelajaran di SD dengan di SMP. Nah, ini adalah struktur kurikulum SD dengan jumlah jam 36 jam pelajaran setiap minggu, sementara ini adalah struktur mata pelajaran di SMP dengan jumlah jam 41 jam pelajaran setiap minggunya. Kalau kita lihat dalam kelompok A, di sini ada perbedaan. Di SD hanya 6 mata pelajaran, sementara di SMP ada 7 mata pelajaran. Nah, yang membedakan adalah mapel apa? Ya, yang membedakan adalah mapel bahasa Inggris. Ya, di mana di SMP mata pelajaran bahasa Inggris itu berjumlah 4 jam pelajaran, sementara kalian belum mendapatkan materi ini ketika berada di SD. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan yang lainnya adalah adanya mata pelajaran ini di poin yang ketiga, prakarya atau TIK. Kenapa ada atau? Nah, untuk kelas 7 dan 8 nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran TIK, sementara untuk kelas 9 adalah mapel prakarya. Nah, yang keempat adalah bahasa Jawa atau muatan lokal, dan nah ini juga yang menjadi pembeda antara SD dan MI, yaitu adanya bimbingan dan konseling. Kemarin mungkin sudah sedikit dijelaskan ketika perkenalan dengan salah satu guru BK yaitu Ibu Erita, bahwa bimbingan dan konseling itu adalah untuk melayani kalian ketika kalian memiliki permasalahan apapun, ketika kalian ingin curhat, ketika kalian ingin sharing, ketika kalian ingin konsultasi, kalian bisa menghubungi guru BK. Oke, ini struktur mata pelajaran di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Berarti berapa jumlah mata pelajarannya? Ada 7, 4, dan ditambah dengan 1 bimbingan dan konseling, yaitu ada 12 mata pelajaran. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, di mana ekskul pramuka ini harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pulau Sari, baik kelas 7, 8 maupun 9. Sementara di SMP 1 Pulau Sari sendiri ada beberapa ekstrakurikuler pilihan, diantaranya seperti PMR, drum band, dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini adalah hal yang paling pokok dari materi ini tentang kurikulum, yaitu jadwal pelajaran. Nah, karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, ya, maka untuk sementara kalian belajarnya dari rumah atau kita menggunakan sistem belajar BDR. Nah, maka untuk jadwal pelajarannya pun adalah jadwal pelajaran BDR. Sekarang kalian bisa lihat di kelas 7 ya, kalian dari kelas 7A sampai kelas 7G. Nah, inilah mata pelajaran atau jadwal pelajarannya. Kita ambil contoh untuk hari Senin ya, hari Senin berarti terdiri dari 2 pelajaran atau 2 mata pelajaran. Di jam pertama jam 7.30 sampai 9.30 yaitu adalah mapel bahasa Indonesia. Kemudian istirahat sekitar 30 menit dan selanjutnya dilanjutkan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dari jam 10 sampai jam 12. Jadi setiap hari hanya 2 mata pelajaran selama belajar dari rumah. Hari Selasa bahasa Inggris dan prakarya, hari Rabu IPA dan seni budaya, hari Kamis matematika dan penjas, hari Jumat IPS dan BK, dan terakhir hari Sabtu yaitu PPKN dan bahasa Jawa. Nah, silahkan untuk jadwal ini kalian ingat baik-baik. Nah, nanti oleh wali kelas kalian jadwal ini juga akan di-share di grup kelas masing-masing. Jadi kalian bisa memantau di grup kelas masing-masing, baik grup kelas 7A, B, C, D, E, F maupun kelas 7G. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih KBM selama masa pandemi atau bagaimana kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi? Untuk kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi di SMP Negeri 1 Pulau Sari dilaksanakan menggunakan 2 metode, yaitu metode daring atau dalam jaringan, dan yang kedua adalah metode luring atau luar jaringan. Metode daring berarti
menggunakan jaringan atau menggunakan internet sebagai penghubungnya, seperti yang sudah kalian lakukan kemarin ketika hari pertama. Kalian menggunakan Google Meet, ya kalian berkenalan dengan teman-teman kalian secara virtual, ya, dengan teman-teman satu kelasnya dan juga dengan wali kelasnya secara virtual. Sementara yang kedua adalah luar jaringan atau luring. Ini tidak menggunakan perantara internet, tapi menggunakan sumber-sumber yang ada di sekitar kita seperti televisi, alam sekitar dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya adalah wali kelas. Nah, dari kemarin kalian sudah didampingi oleh wali kelas. Ini juga menjadi salah satu pembeda antara SD dengan SMP, ya. Dimana ketika di SD kalian tidak menjumpai adanya wali kelas, yang ada guru kelas. Nah, tapi ketika di SMP ada yang dinamakan dengan wali kelas. Apa sih wali kelas itu? Pengertian wali kelas sendiri adalah guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah atau minat siswa untuk berprestasi di kelas. Oke. Jadi ketika kalian berada di kelas baik 7A dan seterusnya sampai dengan 7G, nanti di setiap kelas ada satu orang yang ditugasi khusus untuk mendampingi kalian, ya, selama 1 tahun ke depan, baik dalam belajar. Ketika kalian ada kesulitan, kalian juga bisa konsultasi dengan wali kelas kalian. Nanti kalian membentuk jadwal piket, kemudian membentuk struktur organisasi kelas dan lain sebagainya. Nah, nanti disitulah fungsi wali kelas seperti itu. Nah, meskipun dari kemarin kalian sudah berkomunikasi dengan wali kelas kalian, baik melalui WA Group maupun melalui Google Meet, nah, saya akan kembali menyampaikan, ya, mungkin kemarin ketika di Google Meet wajahnya kurang begitu terlihat. Nah, maka akan saya sampaikan lagi wali kelas yang ada di kelas 7. Oke, kita mulai dari kelas 7A. Untuk kalian kelas 7A, wali kelasnya adalah Bapak Hoirul Umam atau biasa dipanggil Pak Umam. Pak Umam ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini untuk wali kelas 7A. Ini orangnya ya, Pak Umam. Yang selanjutnya adalah kelas 7B. Wali kelas 7B adalah Ibu Rosiana Novita Kurniasari atau biasa dipanggil Ibu Rosi. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya untuk kelas 7C, wali kelas 7C adalah Ibu Diah Puspitasari atau biasa dipanggil Bu Diah. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya. Yang selanjutnya adalah kelas 7D. Wali kelas 7D adalah Ibu Lilis Apriliana atau biasa dipanggil Bu Lilis. Beliau guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Berikutnya kelas 7E. Wali kelas 7E adalah Bapak Abda Alif atau biasa dipanggil Pak Abda. Beliau guru mapel penjasorkers. 7F. Wali kelasnya adalah Ibu Nurul Afiani atau biasa dipanggil Bu Afi. Beliau adalah guru mapel matematika. Dan yang terakhir dari kelas 7G, wali kelas 7G adalah Ibu Iin Kurniasih atau biasa dipanggil Bu Iin. Nah, beliau mengampu mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nah, inilah wali kelas kalian selama berada di kelas 7. Dari kelas 7A Pak Umam, 7B Bu Rosi, 7C Bu Diah, 7D Ibu Lilis, 7E Pak Abda, 7F Bu Afi, dan yang terakhir 7G yaitu Bu Iin. Nah, silahkan kalian berkomunikasi dengan wali kelas kalian. Nah, untuk sementara karena belum boleh untuk tatap muka, sementara komunikasinya lewat dunia maya ya, baik lewat WA Group maupun melalui sarana yang lain. Oke, itu tentang wali kelas. Nah, saya yakin nanti seiring berjalannya waktu kalian juga akan paham atau akan hafal sendiri dengan wali kelas kalian. Ya. Materi yang ketiga adalah pembiasaan di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Setiap hari Senin, ketika masih berlangsung kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, itu akan dilaksanakan upacara bendera. Ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan yang utama adalah untuk melatih atau untuk menguatkan rasa nasionalisme kita terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kemudian kita bisa bersama-sama bertemu di sekolah dan kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatannya secara normal, baik belajar mengajar, upacara bendera maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selain upacara bendera, ada juga beberapa pembiasaan yang sudah menjadi budaya di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Di antaranya yang pertama adalah membiasakan senyum, sapa, dan salam baik antar siswa, apalagi antara siswa dengan bapak ibu guru maupun dari siswa kepada bapak ibu staf tata usaha. Ya. Pembiasaan yang kedua adalah membaca juz amma bagi yang beragama Islam atau bagi yang Muslim dan membaca Alkitab bagi non-Muslim. Ini biasanya dilaksanakan setiap hari ketika pembelajaran tatap muka sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Pembiasaan yang ketiga adalah sholat zuhur berjamaah. Nah, bagi kalian yang beragama Islam, kalian difasilitasi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola sekolah ya, ketika waktu zuhur sudah tiba. Yang selanjutnya adalah pembiasaan di hari Jumat. Nah, hari Jumat ini kadang ada 4 kali Jumat dalam 1 bulan atau 5 kali Jumat. Nah, maka susunannya seperti ini. Untuk hari Jumat pertama adalah Jumat beramal, di mana Jumat beramal itu digunakan untuk membaca Al-Quran atau juz amma kurang lebih 1 jam pelajaran. Yang selanjutnya adalah Jumat bersih di minggu kedua, yaitu Jumat bersih. Ya. Seluruh warga sekolah pada Jumat bersih ini bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah, baik di kelas, di luar kelas, di taman, dan di tempat-tempat lain yang berada di area SMP Negeri 1 Pulau Sari. Jumat yang ketiga adalah Jumat Sehat. Nah, Jumat Sehat ini biasanya kita melaksanakan senam bersama. Jadi seluruh Bapak Ibu guru dan staf tata usaha, seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 itu melaksanakan senam bersama-sama. Jumat minggu keempat adalah Jumat pembinaan wali kelas. Nah, kalian selama kurang lebih 1 jam pelajaran bertemu dengan wali kelas kalian, kemudian mendiskusikan hal-hal yang perlu untuk dibahas atau didiskusikan di kelas. Ya, Jumat yang terakhir, Jumat yang kelima adalah Jumat Sehat. Nah, Jumat Sehat ini kegiatannya apa? Kegiatannya adalah jalan sehat. Jalan sehat menuju ke tempat-tempat tidak jauh ya, ke tempat-tempat yang berada di sekitar SMP Negeri 1 Pulau Sari. Kemudian ini adalah tata tertib khususnya selama masa pandemi COVID-19. Oke. Untuk pembelajaran dilakukan dengan Google Classroom. Nah, nanti untuk apa sih Google Classroom itu nanti akan dibahas di materi selanjutnya tentang belajar daring dan luring maupun WA Group. Nah, oke. Nah, kita ke tata tertib berikutnya tentang penggunaan seragam. Nah, untuk seragam sekolah, ya, hari Senin dan hari Selasa pakaiannya adalah OSIS. Atasan berwarna putih dengan pet OSIS di saku, kemudian nama di sebelah kanan, memakai dasi, dan dasinya dasi SMP Negeri 1 Pulau Sari. Ini untuk yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan sama, memakai kerudung berwarna putih berlogo sekolah, memakai dasi, baju panjang, ya, seperti yang bisa kalian saksikan dalam gambar. Untuk hari Rabu dan hari Kamis adalah memakai batik SMP Negeri 1 Pulau Sari. Nah, ini adalah contoh dari batik SMP Negeri 1 Pulau Sari. Yang memakai batik biru ini adalah 2 orang kakak kelas kalian. Ya, mereka bertiga adalah salah satu atau termasuk ke dalam siswa berprestasi di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Ya, di tahun 2021 ini mereka bertiga berhasil meraih juara di tingkat provinsi Jawa Tengah. Oke. Jadi kalian juga ketika punya potensi silahkan kalian kembangkan potensi kalian tersebut dan nantinya potensi itu selain dikembangkan, ya, kita juga bisa uji dalam perlombaan seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh mereka bertiga. Nah, ini adalah contoh batiknya. Kenapa kok yang tengah berbeda? Nah, untuk yang di tengah ini adalah
contoh batik yang dipakai oleh kakak kelas kalian yang sekarang duduk di kelas 9. Nah, sementara yang biru ini adalah contoh batik yang digunakan ya oleh kakak kelas kalian yang kemarin baru saja lulus. Nah, mereka berdua sekarang sudah lanjut ke sekolah lanjutan di SMK. Oke. Yang selanjutnya adalah seragam hari Jumat dan Sabtu adalah mengenakan pramuka. Nah, untuk putra mengenakan hasduk lengkap dengan badnya. Yang putri juga sama. Begini contoh pakaiannya bagi yang putra maupun yang putri. Oke, ya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Jika ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, kalian bisa menanyakannya melalui WA Group PLS Pusat seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.